Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kisah mistis ya. Kisah mistis dari seorang ustadz. Jadi kisahnya adalah kisah seorang ustadz yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Sebelum ke kisah atau cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita ini, negara Indonesia, cepat terhindar dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Kisah ini diceritakan oleh seorang ustadz besar asal Indonesia yang mengisahkan ayah beliau yang hendak dijadikan tumbal pesugihan usaha seorang bos pemilik perkebunan. Kisahnya sangat inspiratif dan memotivasi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada kisah nyata ini. Berawal dari sebuah panggilan kerja yang diterima oleh beliau, ayah sang ustadz, di sebuah perkebunan di suatu daerah di Indonesia. Prosesnya sangat singkat sekali dan tahu-tahu Pak Abu Zul, sebut saja namanya begitu, sudah mendapatkan pekerjaan di perkebunan itu. Diberikan rumah tinggal dan segala kebutuhannya dicukupi. Semua itu masih di luar gaji tiap bulan yang akan didapatkan. Sementara pekerjaan apa yang harus dilakukan masih belum dijelaskan. Intinya tinggal dulu di rumah itu, baru nanti pekerjaannya apa yang harus dilakukan akan diberitahukan. Secara logika, itu pekerjaan yang paling diminati oleh setiap orang. Gaji utuh, fasilitas lengkap, rumah tinggal nyaman. Si bos hanya berpesan kalau suatu saat nanti si bos mengatakan kapan waktunya tamu itu akan datang. Ada yang mengetuk pintu rumah itu, malam-malam tolong pintunya dibuka, itu saja pesan si bos. Seiring berjalannya waktu, Pak Abu Zul merasakan juga ketidakenakan hati kepada para pekerja kebun lainnya. Beliau khawatir apa yang diterimanya akan menimbulkan perasaan iri di hati para pekerja lainnya. Maka, beliau pun membangun hubungan yang baik dengan para pekerja lainnya. Beliau bergaul dan berbagi rezeki kepada mereka. Sampai di suatu kesempatan, beliau bertemu dengan seorang pekerja kebun yang berasal dari kampung yang sama dengannya. Mereka bercerita tentang kampung mereka dengan sangat akrab seperti sudah kenal sejak lama. Akrab sekali suasananya. Tiba-tiba pekerja itu berbicara dengan suara lirih, seolah-olah tidak ingin dengar oleh pekerja lainnya. Maaf Pak, sebenarnya Bapak itu disuruh tinggal di rumah itu untuk dijadikan tumbal pesugihan si bos. Dia membuka percakapan dengan nada serius, sebab tiap tahun ada saja orang yang suruh tinggal di rumah itu. Lalu, beberapa waktu kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa seisi rumah itu. Dia menambahkan lagi, Pak Abu Zul mengucapkan terima kasih atas informasinya. Tibalah malam di mana waktu yang dikatakan si bos agar membuka pintu jika ada yang mengetuk. Pak Abu Zul yang merupakan ustadz di desanya sudah mempersiapkan diri sejak selesai sholat maghrib. Beliau membaca Al-Quran selepas maghrib, lalu dilanjutkan setelah sholat isya. Beliau terus saja membaca Al-Quran itu sampai waktu menunjukkan pukul 23.00 lebih. Tak lama kemudian, terdengar ada suara dari luar. Permisi, lalu disusul suara ketukan di pintu beberapa kali. Tak menghiraukan suara itu, beliau pun terus melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Tak lama terdengar lagi suara permisi, lalu disusul suara ketukan di pintu beberapa kali. Beliau tidak menghiraukan dan malah membaca Al-Quran dengan suara yang lebih keras. Suara itu hilang, tapi kemudian berganti suara erangan dan dobrakan di pintu.
Sepertinya makhluk itu marah dan mencoba memaksa masuk ke dalam rumah itu. Pintu itu didobrak-dobrak dari luar dengan sangat kasar. Terus seperti itu selama beberapa waktu, dan beliau tetap tenang dan terus membaca Al-Quran dengan suara yang dikeraskan juga. Selang beberapa lama, suara dobrakan itu hilang, lalu berganti dengan suara jeritan seperti suara sedang kesakitan. Suaranya melengking keras dan hilang perlahan-lahan. Sepertinya makhluk itu pergi meninggalkan rumah itu. Suasana rumah itu kembali tenang seperti sebelumnya, dan beliau pun melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melindunginya dari makhluk itu. Pak Abu Zul pun istirahat dengan nyaman seperti malam-malam sebelumnya. Keesokan paginya, si bos datang dengan marah-marah dan mengancam akan melaporkan Pak Abu Zul ke polisi karena malam itu anaknya tewas mendadak. Pak Abu Zul membalasnya dengan nada keras, "Justru saya akan melaporkan Anda karena praktik pesugihan Anda inilah telah memakan banyak korban jiwa sebelum-sebelumnya." Seolah kalah, si bos pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tahulah, ternyata makhluk yang gagal menjadikan Pak Abu Zul itu menjadi tumbalnya, malah beralih menjadikan anak si bos sebagai tumbalnya. Itulah resiko menggunakan pesugihan dalam bisnis. Siapapun bisa menjadi tumbalnya. Di dunia dia celaka, dan di akhirat nanti dia akan menjadi penghuni neraka selamanya karena praktik syirik yang telah dilakukan dengan bersekutu pada jin.